Hai, selamat datang di Kaminset Kompas TV Banjarmasin. Nah, hari ini spesial, kedatangan tamu dari olahraga ya. Ya olahraga benar. Olahraga, tapi ini olahraganya mungkin yang spesial juga. Ya, sebagian orang lah yang masih tahu gitu. Masih belum banyak yang tahu juga sih ya. Masih banyak yang belum tahu ya. Kita perkenalkan dari mana? Dari olahraga triathlon ya. Ada abang siapa? Mungkin kenalkan satu-satu dulu. Oke, halo, hai. Saya Mailan dari tim Castle Tri Kalimantan Selatan. Kebetulan saya domisili di Banjarbaru dengan teman-teman yang lain. Oke. Saya Wiro dari Castle Tri juga, penggiat olahraga triathlon di Kalimantan Selatan. Saya Bayu, Castle Tri. Kami semua dari komunitas triathlon Kalimantan Castle Tri. Saya domisilinya di Banjarmasin. Triathlon ya. Mungkin kalau kita lebih sering dengar misalnya maraton, terus olahraga lain kayak lari dan lain-lain. Nah tapi ini ada triathlon. Mungkin dijelaskan dulu triathlon itu apa gitu, sebuah olahraga yang seperti apa. Ada tri di depannya, berarti ada 3. Gimana tuh? Siapa serah aja. Yo, dari Pak Haji. Pak Hobi Padu. Triathlon. Tri 3 cabang olahraga. Jadi suatu cabang olahraga yang based on waktu, ada waktunya. Jadi dimulai dari olahraga berenang, setelah berenang dilanjutkan kepada olahraga sepeda, setelah sepeda dilanjutkan terakhir olahraga lari. Jadi startnya di berenang dan finishnya di lari. Mengenai jaraknya, masing-masing punya jarak tersendiri. Masing-masing event mengadakan event punya jarak sendiri, tetapi ada 2 base jarak yang diperlombakan di internasional, yaitu sprint distance jarak pendek dan Olympic distance. Sprint distance itu berenangnya 750 meter. Ada yang 500, ada yang 750. Anggaplah let's say 750 meter. Terus sepedanya 20 km. Terus habis itu berlarinya 5 km. Itu sprint distance, jarak yang pendek. Kan sprint. Nah, jarak yang berikutnya Olympic distance itu 2 kali lipat dari sprint. Berenangnya 1,5 kilo, sepedanya 40 km, dan berlarinya 10 km. Itu lomba yang diperlombakan di Asian Games, di SEA Games, jarak seperti itu. Internasional ya? Internasional, seperti itu. Itulah triathlon. Gitu. Federasinya sudah ada, Federasi Triathlon Indonesia. Di Indonesia sendiri sudah memberangkatkan SEA Games, sudah memberangkatkan atlet-atletnya untuk PON 2020 kemarin eksebisi triathlon, cabang ekspedisi, karena untuk memasuk di PON harus ekspedisi dulu ya Kang Wiro ya. Eksebisi. Ya, eksebisi 2024 sudah diperlombakan. Sudah diperlombakan. Jaraknya yang tadi saya sebutkan tadi. Gitu. Kalau urutan ininya bisa berubah atau tetap renang dulu atau ini dulu? Enggak bisa, karena memang platformnya triathlon seperti itu. Di cabangnya triathlon ada juga namanya duathlon, ada juga namanya aquathlon. Duathlon tanpa renang, aquathlon adalah berenangnya 2 kali ya, seperti itu. Jadi memang platformnya urutannya sudah seperti itu. Jarak yang diperlombakan juga seperti itu sudah. Jadi harus dimulai dengan renang dulu. Renang dulu, sepeda, baru lari. Karena kalau dimulai dengan lari, nanti tenggelam kawan-kawan di renang. Iya. Oh, berarti ada filosofinya dan anunya ya kenapa jadi berenang? Karena ya kita kalau dimulai dari lari dulu kan bisa kram kaki, masuk ke laut ya tenggelam. Kalau tenggelam di laut ya siapa yang nolong? Kalau kram di lari kan masih ada yang banyak teman-teman yang nolong gitu. Melewat laut emang? Enggak, kita kalau triathlon ada di sungai, ada di laut, di danau juga. Jadi enggak mesti di laut. Jadi memang kata-kata triathlonnya sendiri maknanya seperti apa tuh? Ya 3 cabang olahraga. 3 cabang olahraga itu, 3 cabang olahraga. On-nya mungkin agak plesetan dari maraton gitu ya. Ya mungkin ada mengambil sedikit dari maraton ya. Sementara kalau maraton sendiri kan yang kita tahu adalah dia dari Yunani ya gitu.
Jadi mungkin base-nya dari situ, ambil belakangnya jadi triathlon, maraton, nah seperti itu. Tapi nggak maraton ya, tapi maraton, triathlon Iya. gitu. Tapi emang olahraga ini awalnya munculnya dari mana gitu Bang? Mungkin apakah mengetahui misalnya kalau beberapa orang kan muncul dari suatu negara tertentu, ini gimana tuh? Ya, biasanya tahun 70 sebenarnya. Iya, yang 70. di Ironman. Ironman ya. di Coba jelasin US. dulu. Ya, jadi ini berangkat dari teman-teman di penggiat olahraga di US gitu loh. Jadi kalau nggak salah marinir ya. Saya kurang tahu persis, tapi intinya adalah mereka pada prinsipnya ingin mencoba sesuatu tantangan yang baru gitu. Akhirnya ya itu tadi dibentuklah olahraga yang sifatnya menguji fisik dengan beberapa cabang yang berbeda gitu lah. Jadi tahun sekitar 70-an itu ya di US di Hawaii ya gitu. Berarti Awalnya dari situ. macam ingin menantang lebih gitu ya? Ya Lari nggak cukup, gitu. sifat dasar manusia kan itu ya. Tidak ada Ketika dia puasnya. sudah superior di salah satu bidang olahraga, terus atau mungkin dia ada orang yang loser di olahraga satu itu, dia ingin mencari sesuatu yang berbeda. Nah, akhirnya sudah kuat di berenang, saya pengen kuat di lari, pengen kuat di sepeda, atau juga mungkin dia sudah saya kalah nih saya nggak bisa apa-apa di basket gitu. Akhirnya mungkin dia lebih cocok di olahraga yang lain. Akhirnya perlahan-lahan berevolusi lah. Asalnya juga mungkin kan tidak langsung 3, mungkin 2 dulu, akhirnya juga nambah menjadi 3 dan akhirnya dipatenkan bahwa olahraga ini adalah triathlon. Kurang lebihnya seperti itu sih ya, jadi ya based on sifat dasar manusia ya gitu. Akhirnya terus berkembang gitu ya. Kayak misalkan kalau tinju asalnya dari tinju dulu, akhirnya kan ada muncul lagi UFC, Terus ada tinggi sambil main catur. habis dipukulin terus mikir Gimana gua? iya Orang mikir gimana? Tapi ini termasuk juga yang berenang, terus sepeda, terus lari. Kadang kita mikirnya lari aja udah Capek. Padahal dari kenyataan. ya kita juga capek sebenarnya, kita juga capek, kita juga sama manusia capek gitu. Cuman intinya adalah kalau kita nggak latihan juga nggak akan bisa. Jadi tidak ada yang terlahir sebagai orang yang kuat, terlahir orang sebagai yang bisa, tapi semua sama, tapi karena latihan kita bisa melewati. Ya macam-macam problemnya macam-macam. Mas Bayu problemnya apa, saya problemnya apa, Mailan problemnya apa, itu based on kembali ke diri kita masing-masing. Itu nggak ada yang sama gitu. Karena kan kita bukan terlahir sebagai atlet ya. Kita ini adalah pengusaha, juga ada yang pekerja, tapi kebetulan suka dengan olahraga triathlon. Jadi problematikanya juga jangan kalau dipikir-pikir lebih ribet dibanding atlet. Kalau atlet hanya berpikir untuk latihan triathlon. Kalau penggemar triathlon ini selain latihan, dia harus mikirin kerja, anak, isi rumah, invoice. Benar kan? Karena ketika pas mau latihan, invoice nggak cair tuh puyeng gitu, ya kan? Iya benar. Nggak konsen. Nggak konsen latihannya gitu. Pokoknya setiap kita latihan kita nggak pernah bawa handphone. Awal mula ketertarikan sama triathlonnya gitu. Ya Melan coba. Ya, kita nih termasuk orang-orang yang salah jalan sebenarnya. Ya awalnya kita semua kan rata-rata teman-teman yang khususnya di Banjarmasin di Kalsel, kami adalah penghobi sepeda. Penghobi sepeda. Terus ya bersepeda sudah kemana-mana, dari mulai MTB, terus ya jalan ke gunung kemana-mana, terus merasa kok kurang tantangannya gitu kan, berubah ke road bike ini ya, kalau sudah road bike ini kan ya jalanan terus perjalanan jauh kan gitu, kok enak gitu kan, setelah terbiasa jauh ini kok sudah mulai enak ini ada yang kurang gitu kan, terus kita pengen mencoba yang hal-hal yang baru lagi. Makanya ketemu sama teman-teman yang satu komunitas ini, ya ada suatu olahraga namanya triathlon gitu kan. Nah, triathlonnya ada 3 olahraga. Ya di sepeda pun ini sebenarnya kita belum berprestasi ya. Ya makanya kita cobalah. Kalau di satu olahraga kita belum berprestasi, ya kita coba ketiga olahraga ini. Ketiga olahraga ini siapa tahu ya sama-sama belum bisa berprestasi kan. Ya kan, kalau bisa jelek di 3 olahraga kan kenapa harus 1 kan gitu kan. Jadi ya kita coba 3-3-nya gitu kan. Ya itulah akhirnya kita memilih olahraga ini. Ternyata ya setelah dicoba
kok enak gitu. Ya makanya sampai sekarang kalau saya sih tergolong baru dari teman-teman ini. Saya baru hampir 5 tahun lah ya. Kalau teman-teman mungkin sudah ada yang 7 tahun, ada yang 10 tahun. Saya paling junior di antara mereka-mereka ini. Ya begitulah kalau istilah kita, junior tapi paling kencang. Oh. Jadi apa bedanya ya senior dengan junior? Boleh Bang Wiro lagi. Yang mana nih berarti? Ya begitulah kalau triathlon ini, awalnya juga saya seperti itu dari sepeda. Saya terus terang nggak bisa berenang. Saya itu punya cerita buruk waktu dulu. Cerita buruk di urusan air. Di laut juga sama kejadian. Ya kasarnya saya mau tenggelam lah. Karena saya dulu sama teman-teman satu kantor saya yang dulu di sebelumnya itu berenang water treatment gitu ya. Jadi dia hanya pakai masker di sini Google gitu. Tapi nggak pakai pelampung, water treatment aja karena dekat-dekatnya bertiga. Nah, saya di tengah karena saya yang cukup bisa berenang, cukup bisa ya, tapi belum sebisa sekarang tekniknya. Nah, ditempel sama 2 kanan kiri. Yang satu ternyata nggak bisa berenang. Ombak besar masuk ke kacamatanya Google-nya. Panik. Nah, panik kayak gitu dia langsung merangkulkan orang itu yang tidak bisa berenang, dia akan membabi buta mencari apa aja untuk dipegang. Nah, dipeganglah saya seperti ini. Di situ turun ke bawah sampai dalam, akhirnya ya nggak tahu refleks ya. Ya saya harus pukul, saya pukul tuh perempuan, saya pukul jebret, lepas. Nah saya naik ke atas. Nah karena yang di sana sudah ngelihat kejadian seperti itu, disusul pakai perahu segala macam. Akhirnya selamat. Nah dari situ saya juga mikir gitu bahwa kadang-kadang kok konyol ya kalau misalkan saya cuman mati gara-gara nggak bisa berenang gitu. Karena yang bisa berenang pun banyak yang meninggal gara-gara hal itu gitu ya. Jadi sepele ya. Jadi ya saya akhirnya belajar berenang dari situ. Terus terang saya belajar berenang yang benar ya setelah kenal Mailan, Bayu juga teman-teman Castle Tree yang lainnya. Karena di situ juga ada sedikit namanya kompetisi tidak tertulis. Antar ini ya. Iya. Mau nggak mau saya harus belajar gitu. Jadi intinya tapi ada nilai positifnya juga dalam artian tidak ada yang tidak bisa semuanya gitu loh. Balik lagi ke diri kita. Memang saya juga terlambat, saya menyukai olahraga ini sekitar umur 40-an. Tapi seperti kita ketahui kan, tidak ada kata terlambat. Iya. Umur hanya angka gitu. Iya. Tapi anak-anak yang usia 20 masih bisa kalah sama beliau. Iya, belum tentu bisa berhasil juga. Sepatu nomor berapa sih? Itulah ceritanya. Jadi awalnya dari situ saya main sepeda, terus juga perlu bosen ya, yaitu sifat dasar manusia tadi ya, kata Mailan gitu, pengen coba lagi. Akhirnya ketemu sama teman-teman yang memang saya bilang gila gitu ya. Udah satu gini. Karena bukan apa-apa, ini juga ada nilai konsumtifnya gitu. Karena belanja kita kan jadi nambah. Iya kan? Iya. Effortnya jadi lebih. Effort lebih, tenaga udah pasti. Belanja apa? Renang, beli kacamata, segala macam. Sepeda otomatis, helm segala macam. Lari, sepatu dan segala macam. Tapi alhamdulillah sampai detik ini juga rumah tangga kita aman-aman. Kenapa? Karena kita nggak bilang sama istri. Nah, kita terbuka. Gitu yuk Pak. Ya, yuk ya. Mau nambahin yuk. Ya memang awalnya masing-masing orang punya latar belakang menyukai triathlon beda-beda. Kalau di spesifik di Kalsel, saya ketemu Kang Wiro ketika bersepeda. Saya ketemu Mailan juga ketika bersepeda. Memang saya pertama triathlon tuh 2015. 2015, 2014 saya juga punya spesifik alasan tersendiri triathlon karena awalnya saya memang waktu kecil memang saya belajar berenang sama orang tua, memang disuruh berenang. Yang saya sudah punya background berenang waktu kecil. Terus udah gitu remaja kita samalah sama Mailan, sama Wiro dan teman-teman yang lain bersepeda, pasti kita bersepeda kan. MTB, sepeda kota, kita bersepeda. Saya juga rutin bersepeda. Terus ketika saya sibuk di kerjaan, usaha, akhirnya badan menjadi gemuk waktu itu. Nah spesifikasinya saya lucu lagi mau olahraga ini. Jadi saya 2014 saya tuh gemuk sekali, 85 kilo nggak salah. Jadi ketika habis kondangan saya jatuh, kolesterol saya 400 lebih lah, triglyceride saya juga 300-an. Terus saya mikir kalau
Kalau Kang Wiro berenang kan based on pengalaman dia, saya olahraga rutin mulai fokus itu ketika saya jatuh 2014, tapi saya nggak triathlon, saya lari. Saya lari karena saya ngelihat lari itu yang paling cepat nurunin berat badan waktu itu menurut saya. Berarti itu motivasinya. Ya, motivasi saya sendiri, saya lari, saya ikut lari-lari di luar negeri, Singapura dan lain-lain lah, maraton. Terus habis itu saya ada daftar di Berlin Marathon sama Perancis waktu itu. Di Berlin itu kan World Major Marathon, kita ketika sudah di bidding kita dapat, kita nggak pergi, kita kena bans. Nah, kebetulan ketika saya sudah dapat, saya di Berlin, istri saya hamil anak ketiga. Jadi di saat Berlin itu jadi nggak bisa pergi lah saya, padahal saya sudah daftar. Nah, jadi di situ saya kecewa. Terus saya main sepeda dan saya lihat triathlon ada berenangnya karena saya punya base berenang kan. Akhirnya saya coba berenang di 2015 di Bintan, tapi bukan Ironman, ada Bintan Triathlon namanya. Nah, Kang Wiro sudah senior saya di sepeda. Kang Wiro sebelum itu sudah bersepeda sampai ke Bintan juga gitu. Nah, jadi setelah itu saya merasakan triathlon pertama, ya takutnya luar biasa karena di laut ya kan. Cuman teman-teman triathlon which is nggak gitu banyak seperti teman sepeda atau lari, dia mengasih kekuatan lah sama kita. Jadi akhirnya saya bisa, disitulah saya menemukan nikmatnya triathlon. Triathlon itu nggak seperti yang dibayangkan, tapi triathlon itu seperti game gitu loh. Wiro bisa membalap kami semua di berenang karena dia jadi yang paling jago sekarang berenang. Melan yang paling kuat di sepeda, dia bisa membalap kita semua di sepeda, tapi belum tentu ending di larinya mereka di depan. Jadi seperti game buat kita, seperti game. Dan di Castle Tree sendiri juga di grup kita kompetitif. Jadi antar sesama itu kita setiap ada event kita selalu berkompetisi antar kita. Karena kalau kita melawan bule kita nggak mungkin bisa berkompetisi. Melawan atlet kita juga bukan atlet. Jadi kita ya banyak cara. Kawan juga jahatnya sekarang. Melawan kawan aja. Kita urunan, kalau event tuh kita urunan, terus kita belikan hadiah untuk juara 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita berkompetisi di dalam Castle Tree sendiri gitu loh. Jadi kita ketika event kita nggak melihat orang lain, kita melihatnya pakai baju Castle Tree aja tuh ya. Karena di situ ada juaranya juga. Duitnya dari mana? Dia kita urunan kayak gitu. Jadi memang sudah membudaya di Castle Tree berkompetisi lah. Kompetitif seperti kompetisi yang membangun gitu ya. Dan masing-masing orang, banyak memang orang melihat bahwa triathlon itu capek karena sudah lari, sudah berenang dan segala macam. Tapi ketika kita jalani sama seperti Melan, sama seperti Kang Wiro, based on belum nggak pernah berenang ya dulu ya. Akhirnya setiap ada event triathlon, kita menjadi satu kesatuan yang paling kita fokuskan. Oh, kita di mana triathlon, karena bersepeda ya tinggal bersepeda, lari hanya tinggal lari, habis gitu. Artinya triathlon kita ada berenang, ada bersepeda, ada lari, seperti itu sih. Itulah nikmatnya triathlon. Tidak seperti yang dibayangkan orang-orang gitu. Ya kalau udah jatuh cinta nggak ada ini lagi ya. Sulit ya. Obat. Kemanapun dikejar ya. Udah Jawa rasa coklat. Seperti itu. Seperti itu lah kira-kira. Berarti udah banyak juga mengikuti ini ya, ajang-ajang apa? Event. Ya. Ya sudah banyak lah teman-teman. Terakhir Wiro sama Melan bawa nama Castle Tree sama yang muda-muda, yang atlet-atlet muda potensial kita mau kembangkan ke Jatiluhur kemarin di bulan Januari. Januari ya. Januari pertengahan ke Jatiluhur Triathlon. Nah, itu Kang Wiro juga, Melan juga sama atlet-atlet kita, ada atlet-atlet beberapa 3-4 orang yang memang kita proyeksikan untuk membawa nama Kalimantan Selatan nanti berlaga di ajang PON gitu loh. Berarti secara tidak langsung nih 3 orang ini awal mula membentuk komunitas ini gitu atau gimana? Ya kita ini ya karena ketemu ya, basicnya kan kita bisa di sepeda ya, sepeda dan lari. Akhirnya ketemu di sepeda, ternyata Bayu ini juga kan ya bilang dia ini kan racunnya triathlon. Racun. Jadi ada satu lagi teman-teman yang lain juga, Non juga dia konsennya di triathlon gitu. Jadi pas ketemu di olahraga di sepeda itu ngobrol-ngobrol, yuk ikut. Ya udah. Awalnya kita coba-coba, itu intinya. Ternyata ya
ada sesuatu yang beda triathlon tuh karena dia harus manage 3 olahraga. Repotnya 3. Nah kadang-kadang kan kita suka tertantang, nih 1 aja belum beres nih harus 3. Tapi ya ternyata sangat menyenangkan karena dan triathlon tuh beda. Triathlon tuh beda. Kalau diceritakan terkesan biasa gitu. Tapi kalau sudah dicoba akhirnya nagih sendiri. Dia akan bisa ikut event sendiri gitu. Dan itu tadi kenikmatannya agak sulit untuk dideskripsikan gitu. Kayak rasa-rasa adventure gitu ya, karena dia berubah-ubah medan. Oh iya. Kayak game. Ya, kayak Iya, game. triathlon ini kan termasuk olahraga ekstrim. Ya, termasuk olahraga ekstrim dan memang ya kalau memang yang belum pernah mengikuti, sebenarnya kalau ketemu teman-teman kasat ini sebenarnya sudah tepat sebenarnya. Saya waktu itu ketemu sama Mas Bayu pertama kali, ya belum tahu berenang seperti apa yang benar, lari yang benar seperti apa. Ayo ikut katanya, ada event di Malaysia gitu kan, Ironman gitu kan. Ya saya bilang belum bisa berenang, ya coba aja daftar aja dulu katanya. Waduh, saya bilang, karena merasa tertantang, ya daftar aja dulu karena belum bisa berenang nih. Berenang sih sudah bisa ngapung aja, cuma ngapung. Tapi di Bali Triathlon sudah. Ya enggak, sebelum itu kan karena sebelum ada Ironman itu ada Bali Triathlon, ya udah coba dulu katanya di Bali. Akhirnya saya coba di Bali Triathlon dulu untuk awalnya. Coba situ baru ke Malaysia. Cuma ya itu teman-teman, sebenarnya kawan-kawan Castle Tree ini juga positif aja sebenarnya kan, menyuruh kita ya udah daftar aja dulu, padahal ya resikonya kita tenggelam padahal nggak bisa berenang. Cuma kan dengan ada kita sudah daftar suatu event itu ada tantangan bagi kita sendiri kan, ya kita harus latihan rutin terus ya terus tanya-tanya ke teman gimana triathlon itu seperti apa. Jadi ya dengan seperti itu akhirnya ya terbiasa, dan alhamdulillah berkat triathlon ini kita tidak pernah sakit, gawat yang parah gitu, yang pasti alhamdulillah tidak pernah masuk rumah sakit selama ada di waktu dulu ya lumayan sering itu hilang semua. Kalau hilang semua penyakit itu. Karena ya setiap hari, malah dalam 1 minggu tuh paling kita cuma 1 hari untuk istirahat itu. Ya hari-hari ya kita olahraga. Senin sampai Sabtu sampai Minggu ya paling Senin aja kita yang istirahat. Jadi Selasa sampai Minggu kita terus rutin olahraga. Karena ya event itu ya setiap 2 bulan 3 bulan sekali selalu ada. Jadi kita harus siap-siap terus itu. Jadi kalau misalnya memang persiapannya nggak mateng, ya hasilnya pun nggak mateng. Gitu. Kalau eventnya di Kalsel ini banyak atau sedikit? Event triathlon ya? Ya belum ada. Belum ada. Kita eksibisi aja, ada waktu itu pernah sekali, tapi berenangnya kurang kompetitif karena tempat di sini masih belum menjamin dari segi keselamatannya. Kita berenang waktu itu di kolam renang, terus habis itu kita bersepeda dan kita berlari. Gitu, kita bereksibisi aja. Nah, mudah-mudahan di tahun ini akan ada. Kita memang cita-cita kita seperti itu, akan ada event triathlon di Kalimantan Selatan, dibantu sama berbagai pihak. Insya Allah mudah-mudahan tahun ini event itu ada. Tetapi Kalsel Tree sendiri punya ajang tahunan ya, Kang Miro ya, Kang Melan, yang memang setiap tahun sudah terlaksana, sudah 3 tahun ini, yaitu maraton. Maraton Kalsel Tree Maraton, berlari dari Banjarmasin, start di Banjarmasin melewati Kabupaten Banjar sama Banjarbaru, finishnya di Banjarbaru. Itu 2020, 2021, 2022. Kita 3 tahun ya, 3 tahun betul-betul. Kita melaksanakan maraton, dan itu akan tetap berlangsung terus. Maraton itu di bulan Desember, di minggu pertama atau minggu kedua itu ada Kalsel Tree Marathon. Teman-teman pun juga sudah banyak yang tahu, pesertanya semakin lama semakin banyak. Nah, nanti akan dikembangkan lagi sama Kang Wiro sama Kang Melan, bahwa tiap tahun Kalsel Tree sendiri grup kita akan ada event duathlon dan akan ada event triathlon. Jadi memang cita-cita kita bersama di Kalsel Tree Kalimantan Selatan ini, di Kalsel akan ada setiap tahun kegiatan event rutin maraton, duathlon dan triathlon. Seperti itu.
biar peminatnya juga banyak. Iya. Banyak teman-teman jadi tambah sehat kan. Iya. tambah Dan yang pasti olahraga. nanti supaya ada regenerasi. Nah, Medannya Iya. atau sarananya memang sudah mendukung di Kalsel sendiri atau ada yang perlu di Kang Wiro sebagai Kalau cara ya balik lagi ya, mengerti. balik lagi gitu. Ketika berpasrah ini kan buat saya bukan suatu pilihan gitu. Jadi kalau misalkan ditanya Banjarmasin ada nggak? Ya nggak ada. Tapi apakah kita pasrah gitu loh? iya. Itu enggak. Jadi kalau misalkan ditanya ada nggak, ya kita ciptakan, gitu loh. Jadi sebenarnya ada aja bisa diciptakan gitu. Cuman kalau misalkan ditanya ada nggak ada. Tapi kalau misalkan kita mau visioner, kita balik lagi visioner, ya pasti ada lah. Gitu. Kan sebelum Banjarmasin, sebelum seperti ini juga kan rawa semua. Tapi kalau misalkan semua penduduknya punya visi, termasuk pemerintahannya juga punya visi ke depan, ya bisa. Bisa bikin lintasan lari yang lebih bagus, kolam renang ditambahin. Karena jujur kolam renang di kita kan airnya itu terus. Iya. Dia itu tidak jujur ya. Dia itu tidak punya filter. Sementara kalau misalkan kita lihat semua kolam renang standar gitu ya, jangan standar internasional. Standar itu kan dia ada proses filtrasi gitu. Ini kan nggak ada. Nah, salah satunya itu. Kedua juga lari. Bagaimana jangan urusan triathlon, urusan lari aja bagaimana kita bisa meng-create atlet-atlet lari kalau misalkan tempat larinya kayak gitu. Ya. Nah, kalau misalkan punya visi, apa yang tidak mungkin gitu loh. Tanah di Kalimantan Selatan luas gitu. Duit jangan ditanya. Gitu. Tapi kita balik lagi visi. Kalau punya visi belum tentu gitu loh. Duit ada, tanah ada semua. Tapi kalau nggak punya visi ya sama aja gitu. Nah, makanya dalam dunia olahraga visi itu jelas. Jadi orang-orang pecinta olahraga ini mereka visinya jelas gitu. Jadi kalau ditanya bisa, ya harus bisa. Saat ini tidak ada, tapi mungkin nanti tahun-tahun berapa ke depan harus ada. Pilihlah dia jadi. dari yang ada visinya. Saya mau buka bisnis baliho. Dia jurkamnya gitu. Soalnya Mas Ai ini Mailan sudah berapa kali jadi race director masalah sepeda, event-event sepeda. Mereka banyak hampir semua teman-teman di Kalsel ya, bukan di Banjarmasin aja sudah mengerti memang Mailan mengadakan beberapa acara bersama instansi ya Kiram dan lain-lain. Kang Wiro juga sebagai berbisnis sebagai event organizer ya bisa mengarrange suatu acara terakhir acara yang nasional yang Arutmin termasuk Kang Wiro yang mengarrange tadi dan kita sudah biasa event triathlon di seluruh banyak negara lah di Indonesia sudah kemana-mana ke Bangka kemana ke Bali ke Lombok dan lain-lain terus di Ironman kita di Malaysia Australia di Taiwan ya Kang Wiro jadi sebenarnya tinggal masalah waktu aja bahwa acara ini akan terlaksana. Untuk bagi teman-teman yang biasa mengadakan hanya event lari atau sepeda, mereka tidak punya visi gambaran untuk mengadakan triathlon karena itu cukup ribet dan complicated termasuk segi keamanannya. Tapi kita yang sudah berpengalaman di bidang triathlon dan juga sudah mengikuti langsung acara-acara triathlon di luar negeri dan sudah pernah pengalaman teman-teman mengadakan jadi race director event-event sepeda atau lari jadi menurut saya sudah saatnya di tahun ini kita mengadakan supaya apa sih intinya kita ini sebenarnya kita ini kan sudah 40-an ke atas semua jadi tidak ada ekspektasi apa-apa di kita bahwa kita pengennya bahwa Kalimantan Selatan akan menelurkan atlet-atlet triathlon yang memang kita bukan ahli sudah biasa di bidang itu kita pengen menularkan ilmu-ilmunya kepada yang muda-muda untuk supaya regenerasi ya Kang Wiro ya timbullah atlet-atlet Kalimantan Selatan atlet triathlon ya insya Allah mudah-mudahan berprestasi di tingkat nasional seperti itu gitu. Jadi tujuan acara tujuan event ya seperti itu gitu karena kita berdasarkan dari hobi kalau hobi itu kita rela mengeluarkan biaya untuk itu ada terlaksana gitu ya kan jadi seperti itu maraton kita 3 kali ya dananya kita urunan Mas dana maraton itu semua peserta tidak bayar
Tapi kita sediakan jersey, pendali dan lain-lain. Nih. Kita urunan dari Castle Tree, kita punya grup 25 orang lah ya sekarang. Ya, kita urun dari situ karena based on kita hobi ya. Jadi kita memang rela untuk melakukan itu gitu. Iya. Sedih kan? Ya, maksudnya begini loh, ketika kalau kita bicara fair ya, kadang-kadang tuh orang tuh kalau ngomong apa adanya malah jadi banyak musuh gitu ya. Ya. Kita ini kadang-kadang berdiri sendiri kayak tadi mandiri semua gitu loh. Untuk kemajuan ya, kita kan komunitas ini tidak memiliki motivasi apapun selain untuk memajukan, ya gaya-gayanya sih memajukan Kalsel, tapi memang iya. Karena apa? Ya karena kita suka gitu. Jadi ketika kita race dimanapun kita bawa nama Castle Tree gitu loh. Nah, semua juga harus bangkit bersama gitu. Mungkin kalau kita ini anggaplah cuma pematik doang lah, pematik aja gitu. Nah, sisanya ya harus mendorong generasi muda gitu. Kita nggak pernah, maksudnya kita ini kan umurnya ya tadi udah 40 tahun ke atas, udah terbatas. Nah, regenerasinya harus cepat. Nah, harus dibantu sama siapa? Ya yang terlibat. Salah satunya adalah kalau kita bicara Kalsel ya berarti kita kan harus berbicara lebih luas ya, misalkan pemerintahan Kalsel gitu loh. Nah, kalau nggak dari sekarang kapan lagi gitu? Visi ini harus dari sekarang gitu. Kalau misalkan kita nggak mau tertinggal, tapi kita tidak visioner, gitu. Ya kita pasti tertinggal gitu. Nah, jadi seperti Bayu tadi sampaikan ya memang ada tujuan-tujuan yang pengen kita laksanakan, yaitu tadi gitu. Salah satunya kita ingin menggolkan supaya Kalimantan Selatan bisa mengirim atlet triathlon di PON Aceh 2024. Memang jalannya nggak mudah, tapi ya kita jalanin. Dengan apa yang kita punya kita jalanin. Kita nggak ada sumber source dana atau apapun dari pemerintah ya. Tapi jujur sampai saat ini yang masih melirik kita atau support ada dinas Dispora gitu. Tapi ya itu juga kita sangat mengapresiasi dengan action yang dikasih sama teman-teman Dispora gitu. Kita tinggal nunggu juga teman-teman lainnya yang hayu sama-sama kita bangun angkat Kalimantan Selatan dengan triathlon gitu. Yang lainnya sudah. Nah, kita akan bantu untuk urusan triathlon yang akan menjadi cabang baru di PON 2024. Berarti triathlon sendiri di mata dunia dan nasional itu udah ini ya, udah bagus dan bergengsi gitu ya, Bang. Oh iya. Kita kalau misalkan bergengsi, nah sekarang kalau triathlon yang Ironman aja itu dalam agenda 1 tahun itu di semua negara dilaksanakan. Setiap minggu ada ya. Seluruh dunia, mau di Afrika, mau di Eropa, mau di Cina, di Rusia yang belum banyak ya Rusia ya. Tapi setiap minggu ada. Dan ya inilah salah satunya. Ini ada yang di Malaysia, ada yang di Taiwan, ada yang di Australia gitu ya. Jadi ini kemarin Kang Wiro terakhir satu-satunya peserta Indonesia di Denmark. Denmark. Ironman Kang Wiro sampai ke Denmark. Based on duit pribadi, hobi, ya kan hobi, based on hobi. Tapi kan akan jadi sayang kalau itu tidak ditularkan ke teman-teman, terutama yang muda-muda. Pengalaman itu. Kemarin yang di Denmark Kang Wiro aja ya Indonesia. Ya, jadi di Indonesia cuman satu-satunya dari Indonesia, satu-satunya dari Kalimantan Selatan, dan saya juga kemarin sempetin ke balik lagi lah. Misi saya ini bukan cuma sebatas ngejalanin triathlon aja, tapi ngebawa nama Kalimantan Selatan. Jadi sempat saya mampir pas 17 Agustusan di Dubes sana. Ketemu langsung, diterima langsung sama Ibu Dubes gitu. Terus saya bawa oleh-oleh, Bu saya bilang saya dari Kalimantan Selatan gini, saya kasih sasirangan, dan the one and only yang ngasih hadiah itu cuman saya yang dari Kalimantan Selatan buat ibu. Yang lainnya nggak ada yang ngasih. Bangga kan? Iya, karena nggak ada yang ngasih. Bu ini dari Kalimantan Selatan. Oh yang lainnya nggak habis upacara, apa dikasih? Gitu. Misinya ke situ. Sejauh ini gimana triathlon sendiri nih di Kalimantan Selatan, anak mudanya gitu? Lumayan. Sebagai anak muda. Untuk anak muda kan kita sekarang mulai mengadakan beberapa pelatihan juga, dan kemarin alhamdulillah kita disupport sama Dispora Kalimantan Selatan.
kita bisa memberangkatkan ada 3 atlet kan ya, Tiga atlet. 3 atlet, dan ada yang 1 mandiri juga dari Kalsel juga. Jadi ada 4 atlet untuk Kalimantan Selatan untuk yang juniornya. Alhamdulillah di sana pun kita mendapatkan hasil yang cukup memuaskan di Jatiluhur ya. Jatiluhur Triathlon Internasional. Salah satu atlet kita itu meraih juara 2. Nah, itu secara nasional. Jadi sebenarnya potensial itu di Kalimantan Selatan nih ada. Cuma ya itu kita belum ada fasilitas dan dukungan sebenarnya, karena kita ini kan triathlon ini kan 3 olahraga. 3 olahraga ini enggak gampang. Secara latihannya, nutrisinya, terus perlengkapannya, semua harus kita siapkan semua. Jadi makanya kan teman-teman Kasatria enggak kurang bisa mensupport itu. Tapi tetap seadanya kita support. Kenapa teman-teman bisa berangkat ke Jatiluhur ya kita support dan dibantu sama Dispora. Jadi ya harapannya ke depan ya memang ya ada beberapa event nanti di Kalimantan Selatan sendiri akan ada kategori junior, mungkin ada teman-teman nanti ya paling enggak mencoba olahraga triathlon ini apa sih. Nah, kan dengan mencoba mungkin ya mereka nanti ya bisa kita seleksi kembali, kebetulan nanti pas ada ada PON di Aceh, mau di Aceh ya kan, siapa tahu kan mereka berpotensi kan, kita enggak tahu karena mereka sebenarnya belum coba aja. Kalau mereka mencoba mungkin saya sepertinya lebih potensial di triathlon kan, karena mungkin dari mereka kan ada yang atlet lari, ada yang atlet sepeda, mungkin ada atlet renang. Mereka belum pernah mencoba 3 olahraga ini. Nah, ini mungkin kesempatan bagi teman-teman dan adik-adik atlet junior yang insya Allah mungkin tahun ini ya kita sudah ada beberapa kerjasama dengan Dinas Pariwisata maupun Dispora yang insya Allah akan kita laksanakan di tahun ini. Mudah-mudahan nanti teman-teman yang junior bisa mencoba. Dan mungkin kita ada program juga kan ya dari Kasatria sendiri, mungkin setiap minggu kita akan coba latihan bersama di Banjarmasin ataupun di Banjarbaru. Nanti ya coba kita atur nanti ya, semoga nanti ada adik-adik yang mau mencoba untuk paling enggak merasakan dulu apa sih triathlon itu. Soalnya awam banget gitu. Saya pribadi aja awam. Iya, beres ini kita coba langsung. Langsung ya.